Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Sapaan Pastoral. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama siapkan hati kita sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita semua merasakan bahwa keadaan terasa tidak mudah. Di tengah-tengah pandemi global virus COVID-19 ini, kita harus berada di rumah masing-masing karena harus berusaha menjaga jarak sosial satu dengan yang lain. Tetapi biarlah tidak mengurangi kerinduan kita untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam doa-doa kita, ketika kita membaca firman Tuhan, bahkan mungkin lewat pujian yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu untuk mengambil waktu tiap-tiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena dalam waktu-waktu ini kita menyadari kita membutuhkan kekuatan dan topangan dari Tuhan. Mari saya mengajak untuk menjadi renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Kita membuka di dalam Mazmur 62. Kita akan baca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat 1 hingga yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saya ulangi membaca ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya memilih bagian firman Tuhan ini untuk menjadi perenungan kita bersama, karena saya terberkati ketika saya melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan dari firman Tuhan ini. Di tengah-tengah kondisi saat ini, kita mudah untuk merasa khawatir, kita mudah untuk merasa cemas. Bahkan mungkin kita melihat dari berbagai media massa yang ada. Ada perilaku-perilaku orang seperti menjadi orang yang paranoid, ketakutan, dan bertindak berlebihan. Pandemi ini telah membuat sekian juta bahkan miliar manusia di muka bumi ini menjadi orang yang ketakutan. Orang akan memandang satu dengan yang lain dengan penuh kecurigaan. Apakah si dia membawa virus atau tidak? Apakah saya
telah terjangkit atau tidak. Keadaan ini membuat kita sebagai manusia menjadi pribadi yang sangat-sangat rentan, menjadi pribadi yang lemah. Oleh karena itu, di tengah keadaan inilah firman Tuhan sangat-sangat kita butuhkan. Karena kita membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Segala persoalan di sekitar kita, masalah yang terjadi di sekitar kita, dapat membuat iman kita semakin lemah, membuat iman kita jatuh. Menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, marilah kita selalu mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat memberi kekuatan selain daripada Tuhan Allah kita. Pertolongan dari manusia semu adanya, tetapi pertolongan dari Allah, gunung batu kita, tempat perlindungan kita, benteng yang kokoh. Ini dinyatakan, disampaikan oleh Daud sebagai pemazmur yang menulis bagian ini. Kita tahu bersama kehidupan Daud, orang yang dikatakan sebagai buronan oleh Raja Israel yang pertama, yaitu Saul. Tetapi Daud tidak pernah meninggalkan imannya kepada Tuhan. Dia menghindari Saul karena dia tidak ingin melakukan kejahatan. Saul dengan keberdosaannya, dalam iri hatinya, terus mengejar Daud untuk membunuhnya. Disinilah kita belajar dari Daud. Dia jatuh bangun di dalam iman kepada Tuhan. Tetapi kita juga menyaksikan dalam beberapa bagian Mazmur Daud, kita melihat sebuah pengakuan iman yang luar biasa, bahwa di dalam segala jatuh bangun kehidupan dia tetap menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan yang teduh. Ketika berbagai ancaman membuat hati pikirannya tidak tenang, ketika berbagai masalah menjadi sebuah musibah dalam hidupnya, dia datang kepada Tuhan dan dia berseru, "Ya Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku." Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita memulai hari ini dengan satu pengakuan iman yang sama seperti Daud? Bahwa di tengah hiruk pikuknya berita tentang pandemi COVID-19 ini, entah itu sebuah kebenaran data atau itu sebuah hoax, itu menjadi suara-suara yang membuat bising diri kita. Mari kita datang meneduhkan, menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Hanya dengan cara itu, kita mampu melihat segala situasi dunia saat ini dengan kacamata iman, bukan hanya dengan kacamata jasmani kita. Ambil kesempatan ini untuk lebih mempertajam iman kita kepada Tuhan, untuk lebih memperkuat iman kita kepadanya. Biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan iman kita sekalian, boleh menuntun kita untuk tetap beraktivitas pada hari ini, dan kita tetap menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang lain, meskipun kita terbatas berjumpa secara fisik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa. Kita bawa segala pergumulan kita, baik secara pribadi maupun secara keluarga dan juga gereja kita. Kita juga bawa pergumulan bangsa kita, bahkan pergumulan umat manusia di dunia saat ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Saya akan mengajak kita sama-sama masuk di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan masih tetap kami boleh rasakan saat-saat ini. Kami menyadari Tuhan, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang tidak mudah. Waktu-waktu ini kami sadari mampu dan sangat mudah untuk membuat iman kami goyah di hadapan Engkau. Ketika kami membiarkan semua keadaan ini membuat ketakutan, membuat kecemasan di dalam diri kami. Oh Tuhan, tolonglah kami manusia yang lemah dan terbatas ini. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa seluruh bangsa kami. Ampunilah dosa seluruh umat manusia ini Tuhan. Ketika pandemi ini terjadi, kami boleh melihat bahwa di berbagai tempat ada lutut-lutut yang bertelut kepada Engkau Tuhan. Dan kemudian mulai mengakui bahwa Engkau adalah pencipta yang saat ini sedang berbicara kepada dunia ini. Ampunilah segala dosa umat-Mu ini Tuhan.
Kami membawa diri kami karena kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa. Semua ini adalah cara Allah untuk menyatakan kuasa Tuhan. Untuk kami boleh kembali bertelut di hadapan Engkau dan mengakui bahwa virus ini dapat meluluh lantahkan keadaan manusia di seluruh muka bumi ini. Perekonomian yang mungkin saat ini mungkin merosot bahkan anjlok. Keadaan sosial masyarakat yang saat ini sangat-sangat terbatas karena tidak bisa bertemu secara langsung. Keadaan kondisi dunia yang saat-saat ini ya Tuhan begitu menyedihkan dengan ada begitu banyak juta orang dan waktu ataupun angka ini terus bertambah yang mengalami kematian oleh karena virus COVID-19 ini Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada sekian banyak umat manusia yang dinyatakan positif terjangkit virus ini. Untuk kami di Indonesia secara khusus di Ambon, kami terus mau berdoa membawa pergumulan bangsa kami, kota kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk para medis yang saat ini sedang berjuang untuk merawat setiap pasien, baik itu yang positif maupun yang dalam pengawatan ya Tuhan, di dalam perawatan di tiap-tiap rumah sakit. Ataupun mereka yang sudah diketahui positif dan sedang menjalani karantina masing-masing di rumah. Tuhan, kami mau berdoa agar Engkau datang, Engkau menyatakan pribadi Engkau sebagai Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang akan menyatakan kasih dan rencana Tuhan yang begitu luar biasa bagi umat manusia saat ini, bagi tiap-tiap kami. Kalau ada di antara kami, saudara-saudara, keluarga kami yang saat ini lemah tubuh sakit, mari Tuhan Engkau jamah beri pemulihan, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami datang kepada Engkau di dalam tiap-tiap waktu kami secara pribadi maupun keluarga. Berserah penuh di dalam kuat kuasa Tuhan. Kami mau berdoa terus Tuhan agar kami baik sebagai pribadi, keluarga, gereja maupun bangsa ini, kami mau terus datang menyerahkan semua penanggulangan, semua tindak lanjut yang ditangani oleh negara kami ini Tuhan. Biarlah kami boleh bersatu hati untuk dapat menghadapi semua ini. Kami boleh melakukan protokol kesehatan secara disiplin dan kami menjaga jarak, menjaga kesehatan kami. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya ya Tuhan kesempatan ini kami boleh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan tiap-tiap waktu. Kami boleh tetap terus berkegiatan secara positif. Kami yang ada di rumah ataupun yang masih tetap harus di tempat kerja, Tuhan tetap lindungi kami. Apapun keberadaan kami Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak pernah kehilangan rasa syukur di hadapan Engkau. Karena kami harus mengakui Engkau adalah Allah yang sama zaman dahulu, saat ini maupun zaman akan datang. Kami tetap percaya Engkau Allah yang terus berperkara dan terus menyatakan kuasa rencana-Mu. Biarlah ya Tuhan kami menjadi orang-orang yang tidak lupa untuk menghitung berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap waktu. Karena Engkau adalah Allah yang baik, tetap baik di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mereka yang saat ini di dalam kebimbangan, mari Engkau teguhkan. Mereka yang saat ini dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan. Mereka yang saat ini dalam keadaan sedih, Engkau hiburkan. Mereka yang saat ini sedang keadaan luka, mari Engkau balut luka hati mereka. Mereka yang terhilang, ya Tuhan, mari Engkau panggil mereka, bawa kembali pulang. Jadikan kami pribadi-pribadi yang dapat Tuhan pakai menjadi saluran berkat satu dengan yang lain. Mungkin saat ini kami lebih sering terkoneksi secara virtual ataupun melawat media online kami masing-masing. Biarlah kami boleh memperkatakan perkataan berkat, bukan sebaliknya. Jauhkan kami dari hal-hal yang dapat membuat kami menjadi orang yang meneruskan berita-berita yang tidak membangun. Tetapi mari jadikan kami orang-orang yang boleh saling menguatkan satu dengan yang lain lewat doa-doa kami ataupun lewat pesan-pesan online kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini, kami menyerahkan tiap-tiap kami. Kiranya boleh terus selalu di dalam tuntunan lindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudari jemaat sekalian. Demikian sapaan pastoral kita pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian. Amin.